some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a... Program kerja pada saat nanti kami ditunjuk dan diberikan amanah menjadi Kapolri. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing like. Setelah selesai diperiksa, saudara ditahan di mana? Setelah diperiksa itu kan saya dibawa ke Polda pagi. Itu saya sekitar hampir tengah malam. Akhirnya itu kan saya di BAP juga hari itu. Hampir tengah malamnya saya dengar kalau oh iya Krisnamurtinya baru selesai dari kondangan katanya, tanda tangan ini. Ya udah tanda tangan. Akhirnya saya dibawa ke tahanan. Tahanan Polda itu tepat ada di bawahnya, di bawah yang tempat saya diperiksa. Lalu begitu saya masuk di situ ada satu polisi lagi namanya Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan kepada saya, udah Jess ngaku aja, CCTV-nya ada gitu, kamu menaruh sesuatu di gelasnya yang diminum Mirna gitu. Nah itu saya lagi stres tuh Pak, saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini. Terus saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Lalu saya ngikutin orang yang menemani saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua, celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruang itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu
penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi itu kan hari Sabtu malam, jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan. Saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Pokoknya benar-benar nol barang, nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin. Jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka gitu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun. Lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Padahal saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Gak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai gak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Polwan, satu Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa lihat keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Tikus banyak. Pernah satu hari waktu lagi hujan kecoanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Banjir juga harus tidur di situ, saudara? Iya.
Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli. Ya. Iya, Mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum Penasihat hukum, tadi justru pertanyaan saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu ya. Jadi kita ngomong kualitas, saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas. Iya, supaya bisa bisa menjelaskan sesuatunya. Jadi isinya sama persis dengan yang frame per frame sama. Siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatannya sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFP di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Oke, pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu ya, ahli forensik digital penipu, pengkhianat rakyat itu si Muhammad Nuh Al-Azhar, Kepala Subdit Komputer Forensik Barreskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Bin Sargultum itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Nuh Al-Azhar ini ya menerangkan semua moment of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penyejajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi.
begitu ya, dia animasi, dikabulkan, animasi lagi, kabulkan, suka-suka dia, pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal, dan biadab ya, di seluruh dunia. Bahkan ini manusia, nggak tahu ini ya, berhati iblis, yang ya jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 BAP-nya si penipu ini ya, 1920 super 80, 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya, sangat tajam harusnya, sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan apa, di DVR tel view-nya itu ya ada dua opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya ya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwanya ini. Nah, jadi kalau 1920-80, kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video, pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini, dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya, tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Noor Al-Azhar menggiring Bin Sargultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Noor Al-Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Bin Sargultom itu. Ini kamera 7, coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Ya, kita perhatikan ini, pada saat dibuka kan ini kamera 7, 1557 sampai 1717 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya, sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya apa namanya, aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini. Lebar lebih apa ya, jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi ini udah dirusak oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, disinilah yang dituduhkan itu. Semua pergerakan Jessica ya, dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak, kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Noor Al-Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah, ini ya, 10 tangan pun bisa kemampuan editing di sini ya, bisa aja. Kalau sudah kabur, tinggal guring narasi aja untuk Bin Sargultom, Partahi, Tulsutapea, dan Kiswowo ya, dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini ya. 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar, brutalnya, biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk. Ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya, ini dia menggunakan aplikasi e-right shop ya, si bodat ini, si Muhammad Noor Al-Azhar ya, sampah masyarakat ini lah dia pakai ya, tercatat dalam metadatanya e-right shop, bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya, malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advance video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Noor Al-Azhar. Nah, itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaruk-garuk tangannya gitu. Nah, ini di kamera 9. Nah, inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si bodat itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari apanya, harusnya full ya, full 1920 dan tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sinilah dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya.
untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang mau naik pangkat ini untuk merekayasa kasus ini. Ini manusia pengkhianat rakyat. Jadi harus harus dikurung, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini, ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat, ya, pengkhianat rakyat. Ya. Bayangkanlah si Binsar Butuh mempercayai, ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri. Ya mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini. Ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Ya pemirsa, ini sedikit saya ulas dan simpulkan kembali perbuatan barbar brutal biadab ya yang dikomandoi oleh mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan bawahannya langsung itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Krisnamurti ya, yang menggunakan saksi ahli forensik digital Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Kedua saksi ahli penipu akut itu yang menipu di persidangan. Perbuatan rekayasa barbar brutal biadab itu kita simpulkan sedikit di sini. Ya, kualitas atau resolusi frame dari DVR Telview ya, itu kualitas rekaman CCTV-nya ya seperti yang termuat pada poin 27 ya di BAP Muhammad Noel Azhar adalah 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi ya, dengan kedalaman bit 8 bit ya, atau kalau 3 kanal berarti 24 bit per piksel, berarti sangat tajam ya. Ada 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan pada video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview tersebut ya yang ada di KP Olivier. Nah, di samping di poin 27 ya di keputusan naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya oleh Binsar Gultum dan kawan-kawannya itu termuat juga ya resolusinya. Ini dari BAP, dikutip dari BAP Christopher Harimanrianto ya. Ini dia lebar 1920, tinggi 1080 piksel. Laju frame-nya 25, lebar 3 jumlah kanal 3 di 8 bit per kanal, berarti 24 bit per kanal ya, 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan. Jadi video CCTV atau kualitas video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview itu sangat tajam ya. Jadi 50 meter pun masih bisa harusnya untuk mengenali semua atau mengidentifikasi semua pergerakan objek, bahkan objek kecil sekalipun ya, apalagi cuma 12 meter dari kamera 7 ke meja 54. Tetapi apalah yang dirusak, yang dilakukan para penipu itu ya. Para penipu Mabes Polri ya, karena Muhammad Noel Azhar bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri ya, di kamera 7 ya, ini untuk pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Inilah poin kunci di mana rekayasa itu dilakukan ya, bukti utama kita. Kamera 7 untuk 15.57 17.17 ya di BAP Christopher itu otentik 1920-80, laju frame 25. Nah, di BAP Muhammad Noel Azhar dia melakukan downscaling ya dengan menurunkan resolusi frame dengan transcoding ya yang dia gunakan software iRightSoft dan Freemake gitu ya. Nah, ini. Jadi pada rentang waktu yang sama, video CCTV itu tidak mungkin memiliki resolusi yang berbeda. Nah, disinilah tangan kotornya Muhammad Noel Azhar memanipulasinya dengan cara downscaling dan mengaburkan semua pergerakan Jessica ya,
mengaburkan pergerakan Jessica mulai dari 15.57 sampai 17.17 ya, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang pukul 17.18 ya. Nah, ini sangat penting ya, perbuatan brutal, barbar dan biadabnya Muhammad Noor Al-Azhar ini ya, karena di sini Jessica dituduhkan menggeser paper bag, menggeser menaruh sedotan ke dalam gelas kopi Mirna Salihin, menggeser centerpiece, menoleh-noleh dan lainnya ya. Nah, itu dia lakukan mengaburkan ya. Jadi pengaburan ini lewat downscaling ini ya dilakukan untuk menggiring hakim ya. Karena downscaling ini bisa dipakai untuk sebelum animasi dilakukan ataupun sesudah animasi dilakukan ya. Jadi inilah untuk menutupi rekayasanya, dia kaburkan, animasi lagi, dia kaburkan lagi, animasi lagi, kaburkan lagi ya. Jadi inilah luar biasanya penipu si Muhammad Noor Al-Azhar. Itu mau saya untuk kamera 7 15.57 sampai 17.17. Kalau kita lihat lagi ya, ini di kamera 9, ini di BAP Christopher Harimanrianto ya. Pada saat dia membandingkan warna kopi, ya, ini di kamera 9 dia potong ya, di 16.59 di titik 16.59. 15.35 sampai 16.59 itu Christopher melakukan downscaling ya pada potongan pertama ini ya, menjadi 960.576. Potongan kedua dia biarkan otentik. Jadi dia memanipulasi kamera 9 ini sehingga seolah-olah ya terjadi adanya perbedaan warna kopi pada saat disajikan Agustrono ya, dia downscaling, dia rusak warna kopi tersebut, dan pada saat diambil Sari ya, dengan membiarkan otentik, jadi terjadi kontras ya, terjadi perbedaan warna kopi, padahal perbedaan warna kopi tersebut adalah akibat rekayasa dia dengan merusak intensitas warna kopi dengan cara downscaling pada segmen video yang pertama. Selanjutnya juga Christopher melakukan penipuan ya, rekayasa untuk kamera 7 ya. Dia potong di sini di pukul 17.17 sebelum Mirna Salihin datang ya, menjadi 2 segmen. Segmen pertama itu dibiarkan otentik, segmen kedua yang dia rekayasa ya dengan cara pengaburan ya, karena seperti saya katakan tadi, pengaburan itu bisa dipakai untuk menutupi secara visual rekayasa yang dilakukan ya, animasi, penghilangan frame, penurunan laju frame dan lainnya. Lihatlah di sini setelah dia downscaling juga, laju frame-nya juga dia turunkan menjadi 10 frame per detik dari 25 frame per detik ya. Padahal di sini ingin dilakukan analisis sedotan ya, posisi pengaduk, apakah Mirna Salihin mengambilnya langsung sudah ada di dalam gelas atau dari atas meja. Justru di sini dia kaburkan, padahal ini adalah elemen kunci ya. Itulah perbuatannya Christopher Harimanrianto ya, direkayasa. Karena apa? Ya karena fakta yang terjadi ya bukan seperti yang dia sajikan di persidangan. Kalau sesuai dengan yang dia sajikan tidak perlu direkayasa dengan dikabur-kaburkan seperti ini ya. Faktanya pasti sebaliknya, bahwa sedotan ada di atas meja, tidak diintervensi apa oleh Jessica, dan itu diambil oleh Mirna Salihin gitu loh dari atas meja itu. Selanjutnya kedua ahli penipu tersebut juga melakukan rekayasa downscaling ya, penurunan resolusi frame untuk kamera 2, kamera 3 dan lainnya ya. Hampir semua kamera ya di BAP itu mereka lakukan rekayasa. Untuk kamera 2 dan kamera 3 ini sangat penting ya, karena di sini bisa dijejak warna kopi yang diambil oleh Devi Siagian ya dari meja 54 setelah diminum Mirna Salihin. Justru mereka kaburkan, mereka rusak di kamera 2, kamera 3 dan kamera 4 dan kamera 1 ya, kamera 15 semua mereka hancurkan. Padahal informasi warna kopi, volume sisa kopi, terus pergerakan gestur Mirna Salihin ketika dibawa dari Cafe Olivier dengan kursi roda, harusnya pengamatan itu bisa lebih lengkap, tetapi mereka hancurkan resolusi itu ya.
Tidak puasanya dihancurkan, mereka ini juga ya, mereka hancurkan juga informasi warna. Ya, harusnya 3 kanal YUP, mereka hancurkan resolusi informasi warna tersebut dengan membuang kanal U dan P, sehingga tersisa informasi intensitas saja, keabuan, jadi kanal Y saja yang tersisa ya, untuk menutupi tadi itu informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis forensik. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penipu pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti tersebut. Tidak puas sampai di situ ya, para penipu pimpinan Tito Karnavian tersebut juga membuang 96.000 frame, 96.043 frame dari kamera 17. Padahal di sini seharusnya bisa dijejak lebih detail apa yang dimasukkan oleh Rangga ketika mempersiapkan kopi, susu dan lainnya ya, es dan lainnya, tetapi mereka buang itu 96.000 frame. Lebih ya, 64,02 menit itu durasi video hilang. Perusakan barang bukti digital oleh kedua penipu tersebut ya. Untuk kamera 9 juga Muhammad Noah Lazar ya, di BAP-nya ada 100 frame yang hilang. Ya. Padahal di sini di kamera 9 ini pukul 15.35 sampai 16.59 dituduhkan Jessica melakukan penggarukan akibat cyanida ya. Aduh, parah sekali ya. Di kamera 7 juga gitu, ada 50 frame yang hilang ya. Atau durasi 2 detik kalau 25 frame per detik. Tapi kalau sudah turunkan laju frame-nya menjadi 10 frame per detik ya. Jadi itu durasi 5 detik frame hilang ya, kamera 7. Luar biasa kerusakan, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim ya. Bareskrim Mabes Polri ya, isinya para pengkhianat semua itu. Berikutnya saya simpulkan lagi kembali ya, saya ulang-ulang lagi ya. Isi folder di tangan jaksa juga mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Meskipun jaksa Sandi Handika menipu di persidangan dengan mengatakan isi flash disk-nya tidak mereka sentuh atau tidak diubah sama sekali ya. Karena yaitu penipu akan bekerja sama dengan penipu, pengkhianat bekerja sama dengan pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ya bekerja sama dengan para jaksa penipu dan pengkhianat juga. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Haribowo, Malane Wuwum, dan Wahyu Oktaviandi. Inilah ya, isi folder CCTV 7 ya, di tangan jaksa yang sama itu bisa berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar itu cuma 2 potongan file ya, ini dia. Nah ini dia. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono 4 dia potongan file. Bayangkan ya, mereka mengatakan analisis frame, analisis hash, analisis error level, analisis metadata itu omong kosong, penipuan semua ya. Jelas analisa yang mereka sebutkan itu gagal karena nyata-nyata ini perbedaan 2 jumlah video ya. Tahap yang mereka lakukan dari 2 ke 4. Mereka cop-cop, buang sana-sini, potong sana-sini, animasi sana-sini. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Yang pasti jumlah folder sudah berubah. Maka integritas data sudah terintervensi. Sudah koruptif ya. Berikut juga dengan kamera CCTV 9 ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar, isi potongan filenya cuma 2. Tetapi pada saat Agus Triyono jadi 3 ya. Apapun suka-suka mereka ya, mereka lakukan ya, menginjak-injak hukum dengan ya tidak menghargai yang namanya data digital itu yang dijaga dengan sakral. Yang penting kasus menang, kita otak-atik, terserah. Kita yang punya hukum. Itu menurut mereka karena backup mereka saat itu adalah Kapolri Tito Karnavian. Terus jumlah folder juga begitu. Bayangkan tadi isi folder. Jumlah folder ya pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihadirkan sebagai terdakwa. Ini tanggal 28 September jumlah foldernya 13. Bayangkan pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai ahli itu cuma 11. Perubahan yang sangat radikal dan manipulatif oleh Bareskrim Polri ya, bekerja sama dengan para pengkhianat. Begitu juga dengan file folder CCTV 3 ya, isinya kadang 2 ya, pada saat Rasmiati 2 isinya, 1 video warna, 1 keabuan. Tetapi pada saat Agus Triyono 3 video CCTV
3 ya, folder video CCTV 3 isinya 3 ya, 2 warna, 1 kelabuan. Memang benar-benar brutal, barbar dan biadab memang Bareskrim Mabes Polri ini ya, dan itu tidak mau minta maaf lagi Kapolri pengecut dan banci itu ya. Berikutnya yang paling barbar biadab adalah kesalahan hitung mundur manual yang dilakukan Dr. Nusamran Subandi, toksikolog Mabes Polri ya. Bayangkan ya, menghitung mundur aja salah ya. Ini harusnya ya, kalau dihitung mundur lewat persamaan dia itu bukan 1639 sesuai hitungan dia ya. 16 kalau 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, hasilnya katanya 16.39 36 detik. Tetapi setelah kita menghitung mundur manual, yaitu sebenarnya 6 Januari 16.20 24. Inilah brutal barbar biadabnya ya. Bukan hanya laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, laboratorium toksikolognya pun barbar brutal biadab ya, menersangkakan orang dengan rekayasa perhitungan mundur manual seperti ini. Belum lagi kalau kita tengok persamaan dekomposisi penguraian sianidanya menggunakan persamaan kuadratik ya. Bayangkan setelah ini turun ya naik lagi menjadi gelas itu menjadi meningkat konsentrasi sianidanya. Ini kan benar-benar barbar brutal biadab bodoh bego ini ya. Nur Samran Subandi ini ya, toksikolog Mabes Polri ya, bodohnya luar biasa, hitungan salah, mengaku pula mulutnya Kapolri itu selalu scientific crime investigation ya. Mana ada di dunia ini menghitung laju dekomposisi apapun menggunakan persamaan kuadratik. Udah gitu menggunakan Excel lagi ya. Bukan software yang khusus untuk saintifik. Ini kan operasi perkantoran ini ya. Software perkantoran. Dan saya uji dengan software ya 16-20-10 harusnya ya, mirip dengan hitung manual 16-20-24. Saya hitung 16-20 dengan software program Python ya, program sendiri. Bayangkanlah ya, dia bilang 1639, hitung mundur aja salah. Inilah luar biasanya sih laboratorium toksikologi ini. Rekayasa semua di Mabes Polri itu, sampah semua, sampah masyarakat semua untuk memenangkan kasus. Luar biasa mereka menipu rakyat, memangsa rakyat untuk prestasi rekayasanya itu ya, terutama manusia biadab itu, barbar brutal biadab itu. Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ya, memakai semua jajarannya untuk menipu. Bukan hanya laboratorium komputer forensik, laboratorium toksikologi Mabes Polri juga menipu. Luar biasa. Ya itulah sedikit kesimpulan ya tentang 37 bukti ilmiah yang tak terbantahkan ya, yang dilakukan oleh para manusia biadab Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri, khususnya laboratorium komputer forensik dan laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, penipu perekayasa rakyat, pengkhianat semua. Dan sampai saat ini Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak pernah mengakui ini. Ya. Biarkan publik yang akan mengetahui, menertawakan, ya kita pertontonkan ke jutaan publik betapa bobroknya ya mentalitas manusia-manusia biadab barbar brutal yang ada di Bareskrim Mabes Polri itu tersebut. Oke, sekian dulu. Terima kasih.
itu, kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan, setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standard deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake, itu artinya waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ya, pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Sambran Subandi ini ya. Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu dungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah, inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah, ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Sambran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa dungunya ya. Nah, ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya. Bareskrim, aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya, luar biasa.
Ya inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu, ya menjadi pabrik cyanida itu gelas itu ya. Jadi aduh luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di Mabes Polri itu ya, laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita kita bahas ya, hitung mundur dia dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah, dari sini dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda saksikan ya. Inilah hasilnya dia 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangannya tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Nah, pertanyaannya apakah waktu mundur ini benar? Ternyata setelah kita hitung ya manual saja ya, 10 Januari 2016 10.30 WIB dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini. Ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20-24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah, dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 1620 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 1620 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya, bukan 1639 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 16.20-24, kalau hitungan program saya 16.20 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Bungu ini ya, 16.39 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya. Waktu Jessica yang dituduh memasukkan cyanida yang dianimasi Muhammad Noel Azhar ya, 16.29.50 ya. Inilah luar biasa penipuannya Bareskrim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 16.20 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 16.20 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya. Model matematika kacau. Persamaan kuadratik untuk laju penguraian cyanida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling boom sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi atau keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan. Ya, setelah meminum terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut. Kemudian ya itu pada pukul 16.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Mulai minum sampai dengan atau waktunya
mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang, kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum, coba pastikan 17.18.47 korban minum, mundur. 17.18.47 korban mulai minum, Terus lanjut, mulai maju, iya. sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.20.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar Pak. 3. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa Iya. berkaitan dengan keterangan yang Iya, ahli baik. sampaikan kemarin melihat jenazah itu baiklah. apa 1 menit 50 detik, kaitannya? 1 menit 50 Terima kasih. Ya, 1 Ya, menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada tanda, ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak, itu sampai dia mati, Ketika sampai minum jatuh, kan? dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya, mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar, dia menggerakkan itu dia minum 18.47 ditambah itu 54 itu dia kena 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya, olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, ya, jelas sekali terlihat. Jelas karena analisa kita frame per frame. Analisa frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, iya, tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga, atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file
tersebut, apakah dari apa tadi sudah dipertegas tadi sudah ada, tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara meyakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih untuk atas ini. Oke, pemirsa, kita lihat lagi ya bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar ini memanipulasi Dr. Forensik Slamet Purnomo dengan hasil rekayasanya ya. Video CCTV 7 pukul 17 sampai 18.39 ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari poin 27 ya, pada BAP si penipu itu Muhammad Nur Al-Azhar, kita bisa lihat yang otentik ukuran frame dari DVR Tel View itu ya, yang dipakai pada Cafe Olivier ya. Outputnya ada 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi ya, atau 2 jutaan piksel dengan kedalaman bit itu 8 bit per kanal, artinya 24 bit dengan representasi warna harusnya 16,7 juta warna ya, sangat baik dan tajam ya. Tetapi di sini kita lihat ya, untuk potongan pertama Muhammad Nur Al-Azhar ya, kamera 7, 15, 57, 17, 17, Muhammad Nur Al-Azhar melakukan penurunan resolusi ya, frame secara sengaja yang merusak spasialnya, menyebabkan tepi-tepi objek pada video itu menjadi kabur ya, mengalami distorsi untuk konturnya. Harusnya laju frame adalah 25 frame per detik. Untuk PAL ya, Phase Alternating Line yang digunakan pada DVR Telview. Sementara di sini dibuat variabel oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya, ini dia. Nah ini ya, dia lakukan downscaling, terus frame rate mode-nya dibuat variabel supaya bisa dia otak-atik laju frame-nya ya. Ini dia. Harusnya yang otentik seperti poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar. Ini dia tercatat pada BAP Christopher Harimantrianto, laju frame 25, lebar 1920, tinggi 1080 ya, piksel atau 2 jutaan piksel per frame. Untuk potongan kedua inilah yang diamati oleh Dr. Forensik Slamet Purnomo ya, pukul 17.17, 18.39 tentang gestur atau gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopinya ya, gelas kopi. Nah ini pukul 17.17, 18.39 jadi downscaling, diturunkan resolusinya secara sengaja oleh Muhammad Nur Al-Azhar dengan e-Ride Soft ya. Ini bisa gratis maupun berbayar. Nah, inilah dia hasilnya ya. 96576 atau 0,5 juta piksel ya, harusnya 2 jutaan piksel ya. Frame rate-nya 25 harusnya ya. PAL ya, keluaran dari output dari DVR Telview menjadi 10 dia turunkan ya. Jadi bayangkanlah ya, apa yang diamati oleh dokter forensik tersebut ya pasti jauh dari kejadian nyata karena sudah dikaburkan, diturunkan laju frame-nya ya, seharusnya bisa bergerak halus jadi putus-putus. Setelah itu entah apapun yang terjadi ya, mereka Muhammad Nur Al-Azhar yang tahu ya, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi lagi, dikaburkan lagi, suka-suka dia ya. Itulah kualitas dari kepala lab komputer forensik Bareskrim Mabes Polri ya, si penipu itu menipu hakim, pengacara, memanipulasi barang bukti, menginjak-injak hukum, meminjak-injak barang bukti digital ya, sesuka hatinya. Ya itulah, tetapi kita sangat menyayangkan juga bagaimana Slamet Purnomo ya sebagai dokter forensik senior itu ya nggak tahu dia berkomplot atau tidak ya dengan timnya pemanipulasi hukum Tito Karnavian dan Krishnamurti. Harusnya sebagai dokter forensik mengamati video CCTV yang sudah kabur itu harusnya dia menolak, tetapi dia bahkan bekerja sama ya mengamati video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Ya, padahal kalau kita menggunakan software aja itu sangat susah diamati pergerakan objek itu ya. Jadi Muhammad Nur Al-Azhar memang benar-benar luar biasa kurang ajarnya itu ya, memanipulasi hukum gitu. Ya, kalau kita pakai software aja
ini pun susah untuk diamati ya. Kita sudah pakai filter saja susah diamati pergerakan objek saking hancurnya perbuatan Muhammad Noel Azhar itu yang manipulasi. Ya. Ini aja kita pakai filter aja itu sangat susah diamati ya. Apalagi dokter forensik ya, kita bantuan software saja ya, program yang kita buat sendiri ya, tidak perlu berbayar ya, karena ya kita software developer bukan tool user. Ini aja susah diamati, apalagi bagaimana dia menyimpulkan gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopi ya, disimpulkan bahwa itu adalah gejala minum sianida. Ini kan terlalu prematur. Ini, si apa ini ya, Slamet Purnomo ini. Dengan software aja susah dikenali. Apalagi mata telanjang ya. Menggunakan software saja susah. Ya. Ini titik-titik poinnya juga tidak dapat secara terang ya. Itulah Muhammad Noel Azhar ini. Pergerakannya juga sangat kabur ya. Jadi secara software harusnya kan diamati pergerakannya dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis. Jadi bukan mata telanjang seperti Muhammad Noel Azhar lakukan ya. Itu bukan ilmiah, itu bukan scientific crime investigation, itu cuma abal-abal ya. Jadi kita harus pergerakannya harus kita analisa dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis gitu untuk mengamati pergerakan ini. Tetapi karena sudah hancur dibuat oleh Muhammad Noel Azhar pengkhianat rakyat itu dan Christopher Harimanrianto ya, informasi pun hilang ya secara spasial maupun temporal itu 10% aja akibat perbuatannya dia itu ya, downscaling dari 2 juta piksel menjadi 2 juta piksel per frame menjadi setengah juta piksel per frame. Ya, secara spasial, belum lagi secara temporal dari 25 menjadi 10, itu kan tinggal 10% tersisa informasi yang rekayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Dan itulah yang diamati oleh forensik, ahli toksikolog, psikolog, ahli hukum pidana, kriminolog. Ini luar biasanya sih kurang ajarnya Muhammad Noel Azhar yang harus dikurung untuk seumur hidup itu, merusak barang bukti digital ya. Begitu tidak ada begini analisis optical flow apa gini kan, ini kan kelihatan ini ya, ada lompatan ini secara optical flow ini yang vektor-vektornya terlalu panjang untuk tiap frame. Itu artinya apa, dia sudah melakukan, kalau dianalisa secara optical flow ini, analisis optical flow, maka yang vektor-vektor panjang ini dia sudah lakukan downscaling laju frame ya, 25 atau menjadi 10 frame per detik, karena apa, lompatannya terlalu kasar ya, putus-putus seperti ini ya, ada putus-putus yang yang besar ya setelah ini tadi juga. Jadi nah ini itu indikasi ya, yang putih tadi itu indikasi bahwa dia telah menurunkan laju frame. Nah ini dari 25 menjadi 10 karena pergerakan kasar ini antar frame ini kan. Nah ini dia kan. Nah ini juga, ini daerah sini. Nah ini indikasi ya, kalau menggunakan optical flow analysis ini pergerakan yang sangat kasar ini merupakan indikasi penurunan laju frame. Jadi pergerakan pixel antar frame itu sangat kasar ya, sangat besar perbedaannya. Oke, sekian dulu pemirsa ya, inilah rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, yang hasil rekayasanya
diantarkan langsung oleh Krisnamurti ke kejaksaan untuk menangani kasus ya, dan dipakai oleh semua ahli, mulai dari psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, dokter forensik, toksikolog. Inilah hukum sesat, peradilan sesat yang diciptakan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk memenangkan kasus dalam karir mereka, meningkatkan karir mereka. Oleh karena itu kita jangan diam, kita harus tangkap mereka ya, kita ungkapkan ke publik betapa brutal biadabnya perbuatan mereka itu. Oke, terima kasih.